bisa bersama-sama dengan Komisi 4 bertemu dengan Biro Hukum Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bidang Pembinaan PTSC Indonesia di kantor sosial. Dengan catatan kalau Kementerian Agama ikut harus biaya sendiri. Ya, akhirnya mengingat pentingnya acara pertemuan itu, kami menyatakan siap untuk bersama dengan Komisi 4 mendengar langsung bagaimana nasihat, petunjuk, arahan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial. Yang pertama, kita mendapat kesan dari Biro Hukum di Kementerian Dalam Negeri bahwa sesungguhnya untuk penutupan kilometer 17 itu ada beberapa aspek yang harus kita lihat. Pertama, apakah lokasi itu milik pemerintah daerah atau masyarakat, perorangan atau kelompok. Nah, dalam hal ini ternyata lokasi itu adalah milik pemerintah daerah. Yang kedua, fasilitas ternyata juga sebahagian besar adalah milik pemerintah, dan mungkin ada sebahagian kecil milik perorangan atau milik mucikari yang selama ini memang mendapatkan hasil dari sana. Dari aspek hukum yang disampaikan kepada kita bahwa apabila lahan yang dimiliki, fasilitas yang dimiliki itu adalah oleh pemerintah daerah, maka untuk mengosongkan kembali tempat itu atau dengan kata lain dicabut kembali SK itu sesungguhnya tidak masalah, karena SK wali kota penetapan pada beberapa waktu yang lalu itu sesungguhnya bisa dicabut. Dan mereka yang datang ke sana selama ini ada pertanyaan, apakah diundang atau mereka datang sendiri? Ternyata mereka datang sendiri, berarti orang yang datang ke Balikpapan. Kalau mereka kita pulangkan dengan pesangon, hebat sekali itu. Mereka bukan juga TKI, bukan jaga memberi kontribusi kepada pemerintah daerah yang lebih banyak, tetapi selama ini justru moral bangsa kita, khususnya masyarakat yang menjadi konsumen di situ jauh lebih besar ruginya daripada untungnya. Dari aspek moral sesungguhnya tidak ada alasan kalau ini diperpanjang, sangat tidak beralasan. Nah, kemudian setelah ada kesimpulan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa hal itu tidak ada masalah dari aspek hukum, maka kita semua menjadi lega. Bahkan untuk biaya pembinaan pun kita pertanyakan. Kita diberi kesempatan Kementerian Agama untuk memberikan tanggapan. Beberapa pertanyaan kita mereka tidak bisa jawab. Apakah dana yang kita berikan buat pembinaan selama ini hasilnya itu lebih besar daripada dana yang kita keluarkan? Jawabannya tidak bisa. Nah, kalau begitu, kalau untung rugi lebih banyak untungnya, tentu harus kita ambil kesimpulan ditutup. Akhirnya ya dari kesimpulan itu bahwa memang sebaiknya ditutup karena aspek hukum itu dibenarkan. Kemudian di Kementerian Sosial ada 10 item orang sosial yang mengatakan dampak daripada penutupan sebuah tempat prostitusi itu. Antara lain dikhawatirkan mereka yang mengidap penyakit AIDS itu nanti bisa menyebar ke masyarakat kalau itu tidak teridentifikasi dengan baik. Yang kedua, pengalaman yang lain menunjukkan bahwa apabila itu tempat resmi ditutup, maka ada kemungkinan dia akan menyebar menjadi virus di kota. Nah, di sisi lain, di situ banyak orang yang mendapatkan hasil, apakah itu individu atau kelompok. Nah, aspek-aspek ini menjadi pertimbangan dari Kementerian Sosial. Ya, kita kemudian lagi-lagi menyatakan bahwa pertama, Kementerian Agama sepakat dengan apa yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Balikpapan, bahwa ini kita lihat dengan kacamata kuda. Jika kalau kuda sedang berjalan, mata kanan dan mata kiri ditutup, jadi yang dilihat arah ke depan saja supaya jangan belok-belok gitu. Antaranya adalah bahwa
Prostitusi itu adalah merusak moral. Kita sepakat itu. Orang Kementerian Agama, Kementerian Sosial pun menyatakan sepakat. Nah, kalau itu merusak moral, maka kira-kira langkah yang paling tepat itu apa? Tentu tidak ada kata lain juga, itu harus ditutup. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang dikhawatirkan memiliki penyakit tertentu tidak bisa teridentifikasi? Inilah tugas pemerintah untuk melakukan identifikasi. Apa gunanya selama ini dana yang besar dialirkan untuk pembinaan ke sana kalau sampai hari ini tidak teridentifikasi dengan baik siapa yang terkena AIDS, siapa yang tidak? Ini berarti satu kata, saya bilang ulama boleh memandang bahwa dana yang dipersiapkan untuk pembinaan selama ini mubazir. Kenapa? Hasil identifikasi tidak ada. Berapa yang terkena AIDS, berapa yang tidak? Nah, kalau seperti itu jawabannya, tentu kata-kata pembinaan selama ini tidak tepat sasaran. Yang kedua, dia khawatirkan mereka menyebar ke masyarakat. Beda dengan kasus Kilometer 17. Kami mengatakan ini mereka akan dipulangkan ke kampung halaman mereka. Nah, bagaimana kalau mereka kembali? Pemerintah punya alat negara. Nah, bagaimana kalau uang-uang yang selama ini kita fokuskan untuk pembinaan ini kemudian menjadi sebuah anggaran baru pada bidang pengawasan? Tinggal di PANnya disebutkan dana ini untuk pengawasan. Kalau Satpol PP diberikan suplemen, dana pembinaan dialihkan kepada Satpol PP, wah ini gila, Satpol PP siang malam akan siap menunggu. Kenapa? Karena honornya akan naik. Jadi ini sangat beralasan. Dan paling hanya berapa persen anggaran itu bisa kita alihkan ke Satpol PP. Dan pemerintah punya alat negara untuk mengawasi dalam hal ini. Yang kedua, para RT akan diberikan kesempatan untuk terus memantau masyarakat, siapa yang datang, siapa yang pergi. Kesempatan yang baik. Kemudian kalau RT diberi insentif lagi akan lebih bangga lagi. Nah, insya Allah kosnya jauh lebih ringan pengawasan seperti ini ketimbang kita terus melakukan pembinaan. Akhirnya di Kementerian Sosial juga tidak berkeberatan kalau memang masyarakat menghendaki bahwa ini harusnya ditutup, maka juga tidak ada masalah. Memang aspek-aspek sosial jauh lebih berkembang daripada aspek hukum. Aspek hukum ya kalau itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran, maka tidak ada masalah kalau itu ditutup. Bahkan konon awalnya asbabun nuzulnya di situ bukan praktek prostitusi, itu rehabilitasi. Kalau itu kemudian alih fungsi, disitulah pelanggaran hukum. Siapa itu? Mereka yang mengalih fungsikan. Berarti punya andil besar merusak moral bangsa ini. Termasuk yang memberikan kontribusi masukkan miras ke sana. Siapa dia? Kita cari itu. Tangkap kalau begitu. Karena itu jelas kontribusi terhadap perusakan moral. Dan kita setuju dengan koran kemarin di Metro. Bagaimana kupasan tentang pentingnya Kilometer 17 itu ditutup. Dan tentu para ulama kami ingin mengatakan pertimbangan-pertimbangan ini tidak sebentar. Beliau telah melakukan pendekatan baik itu kepada eksekutif, legislatif, sampai dijanjikan pada tahun 2013 ini segera ditutup. Tapi endingnya menjelang tahun 2013 para ulama menjadi resah karena tidak ada kata sepakat itu ditutup. Dari mana itu? Eksekutif juga begitu, legislatif juga begitu. Nah, akhir-akhir ini mereka rame-rame nelpon kita, tolong Kemenak informasikan saja kepada alim ulama bahwa sesungguhnya ini dananya tidak ada, kami bukan mencoret dan sebagainya. Saya mengatakan mohon izin Pak, kami tidak ikut berbicara kalau itu ranah politik. Jadi kami tidak ingin masuk kepada ranah politik. Kalau sudah persoalan diangkat kepada ranah politik, ini makin sulit karena bahasanya terlalu canggih. Kami tidak bisa ikut. Kami hanya sepakat dengan apa yang dikatakan para alim ulama, bahwa pembinaan moral itu jauh lebih penting daripada kita menanam yang begitu dengan alasan keselamatan sebagian orang. Dan itu sebagian kecil lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya di Kementerian Sosial pun sepakat kalau memang masyarakat menghendaki itu ditutup, tidak salahnya kemudian itu dibicarakan. Dan mudah-mudahan pada waktunya kita ada waktu bertemu dengan pihak legislatif dan eksekutif untuk menindaklanjuti seperti ini.
ataukah mungkin pada saatnya kita seperti apa yang diinginkan pada rapat kerja hari ini. Memang ini satu hal yang sulit mungkin bagi pemerintah daerah dan legislatif kalau hari ini saja harusnya mereka berani datang ke sini untuk menyampaikan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti ada Pak Asisten bisa ikut menjelaskan seperti apa keinginan eksekutif dan legislatif sehingga keresahan umat Islam ini betul-betul bisa teratasi. Kami sekali lagi memberikan dorongan dan semangat dan ikut bersama-sama, mudah-mudahan keinginan masyarakat mayoritas ini dapat dipenuhi oleh pemerintah dan legislatif selaku pemegang dalam hal ini legalitas daripada penutupan itu. Dan langkah-langkahnya barangkali nanti Pak staf ahli bisa menyampaikan kepada audien kita agar mudah-mudahan keputusan di rapat kerja hari ini betul-betul bisa membawa kemaslahatan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan keinginan kita ini dapat terwujud dengan baik. Selamat berapat kerja. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.